Kalau Anda pernah mendengar istilah VUCA, BANI, atau flux, Anda akan melihatnya dalam satu film Mission Impossible: The Dead Reckoning. VUCA, saat dunia penuh volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Kita melihat dunia Ethan Hunt, aktor Tom Cruise, berubah cepat, sulit ditebak, dan tanpa kejelasan siapa musuhnya. Bunny, saat tim Ethan menghadapi situasi brittle, anxious, non-linear, dan incomprehensible. Tidak ada strategi pasti, dan ketegangan antar anggota tim menjadi nyata. Di balik semua itu, ada satu sosok pemimpin yang tidak tampil di layar. Saya sendiri penasaran habis film ini dengan melihat aksinya yang luar biasa, dan kalau tidak salah ongkos produksinya sekitar 400 juta dolar US, itu luar biasa ya. Saya penasaran apakah Tom Cruise sendiri yang the man behind the story atau ada orang kedua. Dan ternyata ada. The Invisible Leader who built a billion-dollar franchise dari Mission Impossible ini. Dia adalah Christopher Maguire yang bekerja sama dengan Tom Cruise menyusun semuanya secara presisi. Dia bukan cuma seorang direktur, dia adalah level 5 leadership. Jadi menarik, Christopher Maguire ini adalah pemenang Oscar untuk naskah The Usual Suspect. Perannya bersama Tom Cruise lah yang menjadikannya legenda di balik layar Hollywood. Sejak Mission Impossible: Rogue Nation, McQuarrie tak hanya jadi sutradara, dia juga menulis ulang skenario langsung di lokasi syuting di tengah tekanan cuaca dan perubahan situasi produksi. Satu quote yang saya suka banget dari McQuarrie, ya, dia menarik banget. Anda bisa menulis skrip yang perfect banget, tapi skrip itu nggak akan pernah bisa survive di day one. Artinya, pada saat eksekusi, pasti berubah. Karena banyak hal-hal yang unpredictable. Jadi Christopher McQuarrie ini dia adalah sutradara dan penulis dari Rogue Nation 2015, kemudian Fallout 2018, kemudian Dead Reckoning Part 1 sama Mission Impossible 2023 dan yang sekarang. Kalau kita melihat dari film ini, terutama Invincible Leader si McQuarrie ini, ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Pertama adalah memimpin dari belakang. McQuarrie ini bukan pemimpin yang haus sorotan ya. Dia justru menciptakan ruang bagi orang lain untuk bersinar. Ini yang disebut dengan pemimpin level 5 leadership. Dalam bukunya Good to Great, Jim Collins membagi kepemimpinan dalam 5 level. Level pertama adalah orang yang sangat highly capable, punya kemampuan dan disiplin kerja. Level 2 adalah contributing team member, bisa bekerja efektif dalam tim. Level 3 adalah competent manager, mampu mengatur orang dan proses dengan efisien. Level 4 adalah effective leader, mampu menginspirasi, mampu membawa tim capai target tinggi. Dan level 5 eksekutif, membawa hasil besar melalui kombinasi unik, personal humility, dan professional will, atau kerendahan hati dan semangat yang luar biasa. Film Dead Reckoning kita juga melihat peran McQuarrie ini, dia sangat fleksibel dan adaptif. Jadi selain yang pertama tadi memimpin dari belakang, dia juga sangat fleksibel dan adaptif. Sebagian besar sutradara patuh pada naskah. McQuarrie dia justru menulis ulang saat melihat sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana. Dan ini adalah inti dari kepemimpinan adaptif. Fokus pada realita, bukan rencana ideal. Yang ketiga, membangun kepercayaan total. Kalau Anda lihat aksi-aksi Tom Cruise, dia melakukan tanpa stuntman. Dan dia mengatakan di salah satu interview adalah, dia berani melakukan ini karena dia percaya pada McQuarrie. Dan kepercayaan seperti ini itu nggak dibangun dari jabatan, tapi dari 3K, konsistensi, kejelasan, dan ketenangan yang dia dapatkan. Pemimpin hebat itu bukan yang selalu terlihat, tapi yang bisa kita andalkan. Yang bisa kita petik sebagai leader dalam leadership ala McQuarrie ada 3. Di dunia kerja yang penuh tekanan dan perubahan cepat, tidak perlu menjadi orang yang paling keras bicaranya. Dan kita tidak perlu menjadi orang yang selalu harus tampil paling pertama. Tapi Anda harus menjadi orang yang bisa membawa arah, ketenangan, dan yang paling penting, kejelasan. Pemimpin hari ini bukan tentang kontrol total,
tapi kemampuan mengorkestrasi tim Anda. Seperti Macquarie, Anda bisa memimpin meski kadang tak terlihat. Christopher Macquarie adalah pemimpin yang invincible, yang membangun franchise bernilai miliaran dolar. Bukan dengan teriak, tapi dengan berpikir jernih dan membangun trust. Apakah Anda sedang menuntut untuk didengar? Atau malah diam-diam sedang membangun influence? Apakah Anda sibuk tampil di sana-sini atau sibuk memimpin dengan tenang? Yuk, komen di bawah ini. Siapa pemimpin yang invisible di timmu yang selama ini membuat pekerjaan berjalan dengan lancar? Terima kasih sudah mensupport Alpha Code Indonesia.